malaikat protes, binatang-binatang, macan, singa, termasuk kunyuk, monyet, dan ashabnya, teman-temannya protes kepada Allah itu. Tapi apa jawaban Allah? Kata Allah, hai malaikat, hai binatang-binatang, jangan kau protes kepadaku. Kenapa? Ana hafidun lahu wa nudabbirulah. Akulah langsung yang akan memberikan pendidikan kepada Muhammad, dan aku langsung yang menjaganya. Aku tidak percayakan pendidikannya kepada manusia, aku tidak percayakan penjagaannya kepada manusia. Dengan alasan inilah mengapa Nabi Muhammad, kalau kita ceritakan sejarah kepribadian beliau, tidak akan pernah tuntas, karena memang yang mendidik Nabi langsung Allah, dan Allah adalah zat yang maha sempurna. Maka akhlak kepribadian Nabi kita adalah akhlak dan kepribadian yang paripurna dan tidak pernah tuntas kita bahas sampai hari kiamat. Allah tidak percayakan pendidikan nabinya kepada manusia. Kenapa? Karena Allah maha tahu yang namanya manusia enggak semuanya benar. Ada manusia yang benar, ada manusia yang setengah benar, ada manusia yang seperempat benar, ada manusia yang pora-pora benar. Kalau yang didik adalah manusia, maka kepribadian Nabi Muhammad akan terpengaruh dengan pola didik manusia itu sendiri. Inilah alasan kenapa satu persatu orang yang dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah, karena Allah langsung yang menjaga dan mendidik baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti yang dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi kita setelahnya dewasa, ya, maka beliau kemudian harus menikah. Menikahnya dengan seorang wanita yang bernama Siti Khadijah. Janda atau perawan Bapak Ibu? Janda. Janda berapa kali Pak? Janda dua kali. Ada yang tahu siapa suami pertama Siti Khadijah? Atik bin A'id, punya anak dua, namanya Halal dan Hindun. Menikah lagi dengan saudagar kaya namanya Bihalah, punya anak satu, namanya Halal. Dan Nabi adalah suami yang ketiga dari Siti Khadijah, membawa anak tiri 3. Ini Nabi kita ya. Kemudian berapa mas kawin yang dibawa pada saat Nabi kita menikah dengan Siti Khadijah? Di sini ada beberapa riwayat. Kalau kita mengutip sebuah kitab yang berjudul As-Sahih min Siratin Nabil A'zam, itu dijelaskan satu riwayat mengatakan 20 naqah, 20 ekor unta mas kawin yang dibawa Nabi untuk dipersembahkan kepada Siti Khadijah. Ada yang menyatakan 100 naqah, 100 ekor unta. Tapi saya mengambil yang 100 ekor unta. Artinya apa? Nabi kita itu luar biasa. Beliau itu sebetulnya orang yang tidak berada secara harta, tetapi kanzul simpanannya banyak Allah sudah siapkan. Namun beliau pandai menghargai wanita. Meskipun beliau menikah dengan seorang wanita janda 2 kali dan sudah punya anak 3, tapi beliau bawa mas kawinnya nggak tanggung-tanggung, 100 ekor unta. Jika kita rupiahkan 100 ekor unta hari ini, kalau 1 ekor unta itu 35 juta kali 100, berapa Pak semuanya? 3,5 miliar. Kira-kira Pak, Bu, ada nggak janda? 2 kali nikah, punya anak 3, yang dibawakan mas kawin 3,5 miliar. Ada nggak Pak? Kayaknya nggak ada ya Bu ya? Ya perawannya juga nggak sampai segitu ya. Tetangga saya perawan nikah 50 juta. 50 juta itu ternyata pas 3 tahun baru lunas, ngambil di BRI baru datang. Ya. Ini Nabi kita pandai menghargai wanita. Dan pada saat Nabi kita menikah,
tentu Bapak Ibu sudah tahu sejarahnya. Nabi kita menikah pada hari, kalau lahir hari Senin, wafat juga hari Senin. Lahirnya Senin, jamnya tidak ada Pak, yang ada waktu. Kubailah subhi, menjelang subuh, itu lahirnya. Wafatnya waktu duha, waktu pagi, berarti jam 7 atau jam setengah 8 wafatnya Nabi kita. Dan menikahnya Nabi kita itu pada hari Jumat, sama dengan seluruh Nabi dan Rasul yang Allah kirim ke muka bumi ini. Nabi dan Rasul yang Allah kirim ke muka bumi ini kan jumlahnya ada 124.000. 124.000 itu yang Nabi dan Rasul berjumlah 313, yang dijelaskan dalam Al-Quran 25 orang. Dan kalau Bapak Ibu ingin tahu berapa jumlah bilangan Nabi dan Rasul yang Allah kirim ke muka bumi ini, itu sama dengan jumlah bilangan jenggotnya Nabi. Nabi itu jenggotnya jumlahnya ada 124.000. Tebal berarti Pak jenggotnya. Nah kalau saya sama bapak-bapak yang jenggotan ini pernah ngitung jenggot belum Pak? Kayaknya belum pernah ngitung jenggot. Ya kita mungkin jenggot kita nggak sampai 124.000 Pak. Ya paling 3.500 ya. Itu Masya Allah Nabi kita semuanya, semua Nabi dan Rasul menikahnya hari Jumat, semuanya hari Jumat. Dan pada saat Nabi kita menikah, pertanyaannya, Nabi kita itu pada saat menikah pakai baju jas atau pakai baju gamis Bapak Ibu? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu Nabi kita saat menikah pakai baju jas atau pakai baju gamis? Pasti gamis Pak, karena belum ada jas waktu itu. Dan gamisnya warna ya, selalu dikatakan warna putih, tapi tidak putih, krem ya, krem ya. Tapi kalau ditanya lagi, itu jahitnya di mana? Itu jarang yang tahu Pak. Jahitnya di mana Nabi itu pada saat Nabi itu? Beliau tidak jahit Bapak Ibu, karena memang itu hadiah dari sahabat beliau yang dari Mesir itu Nabi kita. Terus pada saat Nabi kita nikah, ini ada apa nih namanya? Marawis ya? Apa? Hadroh. Nabi kita ditabuin hadroh nggak tuh? Soalnya Betawi yang di kampung-kampung itu kalau ada pengantin ada marawisnya ya, ada hadrohnya. Pertanyaannya Nabi kita itu pada saat menikah itu ditabuin hadroh atau tidak? Karena memang Nabi pernah menyatakan wadribuhum bidufuf. Kalau ada pengantinan silakan suruh tabuin rebana atau hadroh. Pertanyaannya Nabi kita itu pada saat menikah ada yang tabuin hadroh apa enggak gitu ya? Udah betul itu enggak? Saya juga belum menemukan fakta sejarah, data yang otentik yang nabu marawisnya siapa belum ada itu. Ya. Karena marawis bukan budaya Arab sebetulnya, dia budaya Yaman tuh. Apalagi arak-arakan tuh, Bapak Ibu. Di sini ada nggak remaja yang ngarak Ustaz? Ada ya. Itu kan di teks ngarak tuh pernah saya lihat. Ya, ada bahasa begini. Ya Rabbana wansur lana sultanana Wahiduddin. Ada Wahiduddin tuh. Itu kalau di Arab itu biasanya ada. Bapak tahu kan karak ya Pak ya? Di Jawa juga ada kan karak ya? Saya dulu waktu jadi pengantin saya di Arab Pak. Pakai gamis Pak. Pakai gamis, dipakai ludeng-ludeng Pak. Pakai kacamata hitam, dituntun. Di kiri kanan tuh dipegang sama 2 orang itu. Iya, mana gelap, kalau malam suruh pakai kacamata hitam. Itu Betawi begitu, ya karena saya Betawi. Itu nggak ada memang. Karena di situ bahasanya itu Sultanana Wahiduddin, presiden kami namanya Wahiduddin. Ya Rabbana wansur lana, wahai Tuhan kami, wansur lana, berikan pertolongan kepada kami, wansur lana,
berikan pertolongan kepada kami Sultan Anak Wahiduddin, dan juga berikan pertolongan kepada Sultan kami, presiden kami yang namanya Wahiduddin. Itu saya bingung Pak dari sejarah itu. Ini Wahiduddin orang mana ini? Yang jelas bukan orang Betawi. Ternyata itu dia berada di abad ke berapa? 7 ya, ke 9 lupa saya. Itu dari Yaman, Sultan Yaman. Ya artinya apa? Nah ini kita mengadopsi budaya dari sana, gitu. Bukan budaya kita itu, ya. Tapi nggak apa-apa jika memang kita ingin melaksanakan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu setengah jam lebih bicara tentang sedikit profil Nabi. Ini biar ada oleh-olehnya kita pulang Pak ya, Maulid. Nanti kalau ditanya bapak-bapak yang mungkin istrinya ada di rumah, tadi Maulid bawa pulang apa Pak? Cuma bawa pulang roti sama jeruk ya. Nah, minimal ada ilmu yang kita bisa bawa pulang malam hari ini. Pesan dari Nabi, bukan dari saya. Kata Nabi begini, Ayyuhan nas absus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini untuk keadaan hari ini Pak ya, karena di mana-mana lagi rame persoalan nasab ya. Bapak ngikutin persoalan nasab? Ikutin ya Pak ya. Tapi saya nggak akan membahas tentang nasab karena saya bukan ahlinya. Minimal apa yang disampaikan oleh Nabi 14 abad yang lalu bisa kita pedomani hari ini. 14 abad yang lalu Nabi menyatakan ayuhan nas absus salam. Hai manusia, sebarkan salam. Salam secara tekstual artinya mengucapkan assalamu alaikum. Ayo pulang dari sini nanti kita amalkan assalamu alaikum. Tapi Imam Al-Fakihani juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah, beliau menambahkan barang siapa yang mengetuk pintu rumahnya seraya mengucapkan assalamu alaikum, melangkah dengan kaki kanan diiringi dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lam tusibhu faqatun abada, dia tidak akan pernah tertimpa musibah kemiskinan untuk selama-lamanya. Ini anti miskin Pak sebetulnya ini kalau mau tahu. Miskin itu dalam pengertian miskin harta, miskin di sini juga miskin batin. Tenang kita punya kehidupan, mengamalkan assalam yang secara tekstual artinya kita mengucapkan assalamu alaikum. Ini harus dibiasakan Bapak Ibu. Kenapa? Sebab kalau tidak dibiasakan, saya pernah mendengar dari salah seorang murid saya saat malam itu saya ngaji membahas tentang fadilatus salam dan dia ingin mengamalkannya. Sampai di rumahnya dia ketuk pintu rumahnya, diucapkan assalamualaikum, istrinya nggak langsung jawab Pak, lari dari kamar buka pintu. Apa jawaban istrinya? Sampai geledek 2 kata kali tamu katanya. Jadi bukan jawab waalaikumsalam, dia jawab Pak sampai geledek 2 kali tamu gitu. Maksudnya apa? Dia belum pernah seumur-umur ucapin salam buat rumahnya sendiri. Padahal kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau ada orang mengucapkan salam itu membuat setan yang berada di pintu rumahnya itu lari terbirit-birit, bahkan sampai terkentut-kentut Pak. Ibu pernah dengar kentut setan? Belum pernah berarti ya? Itu kentut dijelasin Pak dalam kitab. Dalam kitab namanya Fathul Jawad, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu setan punya 3 jenis kentut. Kentut saya nih. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa biar tahu aja nih ya. Ada setan tuh kentut Pak. Kalau kita ngucapin salam ke rumah kita lari sampai terkentut-kentut. Kentutnya nanti ada yang namanya dorot. Dorot itu artinya yang suaranya menggema. Dua lari, tapi gak ada baunya. Nah, manusia juga sama kayak gitu. Yang kedua, sarot. Dia suaranya tidak terlalu besar, tapi kecil dan berbau. Nah, itu seperti kentut perawan Pak.
Bapak pernah dengar perawan kentut, Pak? Seumur hidup saya, alhamdulillah 2 kali saya dengar perawan kentut. Itu saya masih bujangan, 1, yang 1 lagi saya sudah menikah. Ternyata perawan kentutnya baunya luar biasa. Nah, rupanya dia tertahan banget. Ya udah ya, karena tertahan, yang mestinya dia keluarga besar jadi panjang. Nah, kayak gitu sebenarnya. Itu namanya sarot ya. Dan yang terakhir harot, dia nggak ada suara, yang kehilangan santai, yang tidak kehilangan cari-cari. Iya, dia duduk di pojokan, keluar sesuatu, dia mah yang kehilangan santai, yang nggak kehilangan malah nyariin. Ya. Kira-kira itu 3 macam kentut, itu setan kentut. Ayo kita bikin setan nanti pulang dari sini, biar mereka terkentut. Ucapin salam, assalamualaikum, masuk kaki kanan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditambahkan itu suruh baca qul huwallahu ahad dari kelas 1 kali. Lam tusibuhu faqatun abadan, tidak akan merasakan nih gundah gulana di dalam hati, tidak akan pernah merasakan kemiskinan. Salam. Assalamualaikum. Itu tekstualnya. Karena di situ nanti saya katakan tadi ada 2 setan, ada 70 setan dan ada 2 malaikat. Kalau kita masuk, la ilaha illallah, malaikat masuk, setannya lari terpilih-pilih. Setan itu kan jenisnya banyak, Bapak Ibu. Bapak kenal setan ada berapa? Ibu kenal setan ada berapa jenis? Belum pernah kenal, belum kenalan. Nah, mumpung malam Jumat nih, saya perkenalkan ya. Tapi cuma sekedar perkenalan. Setan itu sukunya 360. Sukunya 360. Sama dengan jumlah berhala yang ada di Mekah saat itu 360. Berhala ada yang hafal, Pak? Ya udah gak usah dihafalin, malah berhala. Dengan Allah Ta'uzza, Ya'uqub, wal Manat, Mazdah, dan seterusnya. Setan pun sama. Yang paling tua setan, kalau manusia itu Nabi Adam. Dia yang paling tua namanya Azazil, gelarnya Iblis. Iblis itu artinya diputuskan dari rahmat Allah. Nama asalnya itu Azazil. Azazil punya anak namanya Lakis. Lakis punya anak namanya Hayin. Hayin punya anak namanya Hamah. Terus turun ke bawah sampai Zanabur, Khonjab, Dasim, Wastan, dan lain sebagainya. Nah, yang ada di rumah kita nih Bapak Ibu, kalau kita masuk ke rumah kita, itu setannya namanya Dasim. Awas. Ada di sini Pak yang namanya Dasim. Yang perempuan namanya Dasimah. Kalau ibu ada punya tetangga, saudara namanya Dasimah, tolong diganti Bapak Ibu. Itu nama memedi itu kata orang tahu. Nama setan itu. Ya. Itu nanti yang masuk ke rumah kita dia tuh sukunya tuh. Kalau yang berada di tempat majlis seperti ini, majlis kebaikan, masjid, musola, tempat pengajian, itu nanti setannya namanya Wasnan. Sukunya namanya Wasnan. Dia yang selalu menghembuskan pada mata orang yang sedang melakukan kebaikan supaya cepat ngantuk. Itu yang ngantuk berarti lagi ditiupin matanya sama Wasnan. Ayo ada ngantuk bukan ya? Kalau ada ngantuk berarti kena pengaruh setan dan suku Wasnan. Awas, hati-hati. Wasnan. Nah, kalau di tempat duduk itu namanya Khanzab, Zalnabur, itu lain-lain Pak. Kalau kita sholat di sini, dia selalu datang tuh. Saat kita sholat Allahu Akbar, ada aja pikiran kita kemana gitu. Itu berarti emang ada tugasnya. Dia punya job description Pak. Dia punya bagian tugas dia itu. Jangan kata setan nggak, dia ngerti juga. Nah, ini job gue di sini nih. Ini masing-masing. Ya. Itu as-salam, ayo ucapin salam.
Itu tekstualnya. Saya baru menyampaikan yang tekstualnya, belum kontekstualnya, belum makna filosofisnya. Assalam makna filosofinya adalah damai, akur, rukun. Siapapun kalian, dari aliran manapun kalian, Nabi pesannya ifsa'us salam, afsus salam, pada akur, pada rukun, jangan pada berantem. Apalagi di dalam masjid sendiri, di Pondok Padang, di dalam masjid akiknya itu kagak ada enak tuh, karena mungkin ada perbedaan. Sebetulnya perbedaan itu rahmah, Pak. Ya, yang mau pakai ajaran seperti ini ya silahkan, yang nggak mau pakai ya silahkan saja. Hakikat kebenaran milik Allah, manusia bertugas untuk ikhtiar dalam rangka mencari kebenaran, begitu. Jadi nggak ada yang menghakimi di sini, nggak boleh seperti itu. Yang ada harus yuk ifsa'us salam, sebarkan salam, perdamaian di antara kita semua. Tuh, yang pertama tuh. Yang kedua, saya cepetin Pak, ini udah mau jam 10. Ya, karena ini malam Jumat saya tahu ini keadaan genting nih. Karena kalau terlalu malam nanti nggak asik gitu. Afsus salam. Yang kedua, wasilul arham, sambung tali silaturahmi, Pak. Sambung tali silaturahmi sebetulnya saya dan Bapak Ibu hari ini, malam ini sudah mengamalkannya. Datang kita dari rumah menuju masjid ini, saya datang dari kampung saya, dari rumah saya ke tempat ini, sudah silul arham, menyambung tali silaturahmi. Dan esensi daripada silaturahmi adalah memperkuat kesatuan dan persatuan kita. Disuruh akur, kuatkan kesatuan dan persatuan. Yang ketiga baru wa'adimut ta'am, berikan makan. Jadi panitia sudah mengamalkan hadis Nabi, memberikan makan. Tapi kontekstualnya, makna filosofisnya, makna substansialnya, aqimut ta'am artinya hai umat Islam, perkuat perekonomian kalian. Kenapa? Sayati ala ummatiz zamanun la yaqumud dinu illa bil mal. Karena satu saat nanti akan datang satu zaman di mana agama tidak akan pernah berdiri dengan kokoh dan tegak tanpa ditopang oleh kekuatan ekonomi. Umat Islam harus kaya, membangun ekonomi supaya agama kita bisa terangkat dengan ekonomi yang bagus. Itu yang ketiga. Ini sudah persoalan interaksi sosial kita terhadap sesama. Yang terakhir pesan Nabi, wasallu bil laili wan nasu niyam. Sholatlah kalian di waktu malam pada saat manusia yang lain dalam keadaan tidur. Maknanya apa? Perbanyak sholat sunnah, terutama sholat malam. Kenapa kita harus memperbanyak sholat sunnah? Karena orang yang berani meninggalkan sholat sunnah lama kelamaan berani meninggalkan sholat wajib. Jika orang sama sekali tidak pernah berani meninggalkan sholat sunnah, maka dia tidak akan pernah berani meninggalkan sholat wajib. Maka pesannya di situ. Karena itu Bapak Ibu, ayo yang bapak-bapak ke masjid dah. Ya, masjid ada hak masing-masing. Sholat wajib di masjid, sholat sunnah di rumah. Ayo punya hak masing-masing tuh. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran, yang tidak pernah digunakan untuk sholat. Sholat sunnah yang memang tidak ada anjuran berjamaah di rumah saja. Di sini sholat wajib tempatnya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya di sini ngajar itu kalau malam Jumat yang duluan itu malam Minggu ya. Alhamdulillah kalau saya datang ngaji di sini, Masya Allah luar biasa. Sudahnya sampai keluar-luar. Sendalnya sampai keluar-luar. Orangnya banyak apa enggak? Saya sendalnya Pak sampai keluar-luar. Banyak ngaji itu relatif ya. Namanya orang ngaji. Biasanya itu ya kalau yang banyak ya tergantung. Ya ngaji itu ada musimnya. Kalau musim panas biasanya ramai. Kalau musim hujan biasanya sepi. Begitulah, karena kadar keimanan seseorang grafiknya turun naik. Iman yazid wa yanqus, iman itu grafiknya
naik. Kalau lagi segar ya sih, lagi males ya males. Maka saya berharap mudah-mudahan nanti setelah Maulid ini masjid ini penuh, ya, terutama subuhnya ada, ya. Di sini subuh ada penuh, tidak lagi seperti bisa 4, 2, 3, 4, wah 50 orang lebih berarti. Ya, alhamdulillah ya. Tapi kalau misalkan ibu kangen gitu sama suami, Pak, jangan sembahyang di masjid dulu. Kenapa, Pak? Sekali-kali Bapak tolong jadi imam buat saya. Bu, kalau permintaan ibu seperti itu, tolong Pak perhatikan. Kalau Bapak diminta sama ibunya suruh sholat di rumah, walaupun gak ada contoh dari Nabi, Pak, hargai. Silakan Pak jadi imam buat istri dulu. Sebab saya melihat tidak semua laki-laki bisa jadi imam. Tidak semua laki-laki bisa jadi imam. Dan banyak perempuan yang bisa jadi imam, tapi tidak boleh kalau mengimami laki-laki. Ya, banyak istrinya pandai ngaji, Quran bahkan hafal, tapi suaminya nggak bisa. Kan nggak bisa jadi imam. Karena kalau misalkan laki itu jadi makmum, istrinya jadi imam, sholatnya nggak khusyuk, saya yakin. Ya, sampai rukuk, sampai sujud, apa yang ada dalam pikirannya? Allah a'lam bishawab. Bagi istrinya gemuk, Pak. Terus yang gemuk itu pas istrinya sujud, apa kata suaminya? Masya Allah. Ternyata istrinya pantatnya kayak kubah masjid. Ya katanya, ya nggak apa-apa, Pak. Tapi tolong mohon maaf jangan sombong. Sebab ada yang cerita ke saya, seorang istri saat dia minta suaminya jadi imam, istrinya bilang sama saya, Pak Ustaz, udah saya kapok makan sholat jamaah sama suami saya. Emang kenapa, Bu? Apaan suami saya sombong banget, saya suruh jadi imam, masa sholat maghrib suruhnya Yasin? Bukan saya, jadi kagak enak. Pada saat suami saya takbir Allahu Akbar, saya bangga, alhamdulillah, gue punya imam yang baik. Wal maghdubi alaihim waladhdallin. Amin pun kita bersama-sama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Apa kata isinya? Dua Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Kata istrinya dalam hati, biarin kalau salah enggak, gue kasih tahu. Gue juga hafal Yasin, cuma lu doang. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Lupa. Apa kata istrinya? Mampus. Yasin sombong. Kata suami dalam hati, Allah ini gue malu amat ya. Mana ini imam perdana. Kalau ini gue jadi imam, udah gitu lupa lagi. Ini tulisannya apa sih gue? Gue pikirin terus nih, waduh sampai isya ini. Selesai. Istrinya di belakang juga ngomong, padahal saya tahu gue diem aja. Aku ulangi lagi Pak amal Yasin. Kata istrinya, biarin kan terserah. Soalnya suaminya berpikir kalau gue ingetin isya. Ulangi lagi. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata istrinya? Ya Allah Bang, seumur-umur dari masih anak-anak baru ini gue sembahyang 1 rakaat 2 kali amin. Allah. Satu rakaat 2 kali amin. Karena sombong, Allah gak suka nomor yang sombong. Pada rakaat kedua Pak, suaminya berkata dalam hati, haruskah ku baca Waqiah? Sementara Yasin saja pun tidak selesai. Haruskah ku baca Tabarak? Sementara Yasin saja aku lupa. Kalau gue baca Inna a'tainakal kautsar, jatuh amat gue dari Yasin. Belum kali
Lu baca qul huwallahu ahad al-ikhlas ini bagaimana mulainya ini? Akhirnya terinspirasi dia ada.